Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kalau kita mau duduk dan merenungkan nikmat-nikmat tersebut, menghitung-hitungnya, kita tidak akan mampu. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat mencintai ilmu, bermajelis ilmu. Bahkan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah menuntut ilmu. Tadi hadis telah dibacakan oleh Ustaz. Di antaranya barang siapa yang duduk berkumpul di rumah Allah, maka mempelajari Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, maka akan nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Ketenangan itu kebahagiaan. Kemudian malaikat akan ihtaffat bihim, malaikat akan berkumpul bersama mereka. Allah turunkan rahmatnya dan Allah akan muji-muji mereka di hadapan para malaikat. Oleh karenanya barang siapa yang tersibukkan dengan ilmu, menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu, melangkahkan kakinya menuntut ilmu ke majelis ilmu, maka sungguhnya dia telah melangkahkan kakinya menuju majelis kebahagiaan. Karenanya majelis ilmu disebut dengan Riyadhul Jannah, taman-taman surga. Oleh karenanya ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang kelihatannya sepele, akan tetapi banyak dari kaum muslimin yang terhalangi dari nikmat ini. Nikmat menuntut ilmu. Selama kita masih cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu, cinta kepada majelis ilmu, maka itu merupakan tanda kebaikan dan merupakan tanda kebahagiaan. Sebagaimana hadis yang masyhur dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan buat dia paham tentang agama. Dan kebetulan pengajian kita pada pagi hari ini adalah tentang sarana-sarana atau metode-metode atau kiat-kiat dalam rangka untuk meraih kebahagiaan. Suatu kalimat yang sangat indah, kebahagiaan, yang merupakan cita-cita seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Semuanya manusia di atas muka bumi ini berusaha untuk meraih kebahagiaan, baik anak muda, orang tua, bahkan anak-anak kecil, baik orang muslim maupun orang kafir. Oleh karenanya kita dapati banyak buku-buku yang menulis tentang kebahagiaan, bagaimana metode-metode kiat-kiat meraih kebahagiaan. Para ulama, Syekhul Islam Ibnu Qayyim terutama, menulis tentang sebab-sebab kebahagiaan. Demikian juga orang-orang kafir, mereka menulis tentang kebahagiaan. Namun yakinlah barang siapa yang berpaling dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan kitabullah, maka dia tidak bakalan bisa meraih kebahagiaan. Betapapun teori yang dia ajukan, betapapun metode yang dia paparkan, maka dia tidak akan bisa meraih kebahagiaan jika dia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang menyesakkan. Oleh karenanya ijma' ulama bahwasanya orang kafir seluruh mereka semuanya hidupnya menyesakkan. Meskipun secara zahir kelihatannya mereka bahagia, akan tapi letak kebahagiaan di hati dan hidup mereka pasti penuh dengan kesesakan. Kenapa? Mereka jauh dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara perkara yang menakjubkan, seperti seorang motivator hebat yang sangat terkenal, yang namanya kalau tidak salah Dale Carnegie, yang buku-bukunya diterjemahkan. Dia orang Amerika, dia menulis buku tentang motivasi-motivasi, di antaranya bagaimana bermuamalah dengan orang lain, bagaimana meninggalkan kegelisahan. Bahkan diterjemahkan buku-bukunya dalam bahasa Arab juga.
dalam bahasa Indonesia, dalam banyak bahasa. Ya. Yang orang kagum dengan tulisan-tulisannya. Disebutkan di akhir kehidupannya dia meninggal bunuh diri. Ya. Dia meninggal apa? Bunuh diri. Mengapa dia tidak bisa meraih kebahagiaan? Sebutkan, saya baca tadi, baru baca biografinya, ternyata dia hidup nikah cerai. Ini tidak apa-apa, ini kan gibah orang kafir. Boleh atau tidak? Ini gibah atau tidak? Tapi boleh gibah orang kafir. Boleh atau tidak? Boleh, apalagi ada maslahatnya. Oleh karenanya, mustahil orang meraih kebahagiaan dengan menempuh jalan yang tidak dipaparkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini mustahil. Apapun teori yang dimajukan, apapun teori yang dipaparkan, maka dia hanyalah kebahagiaan yang semu dan kebahagiaan yang bersifat sementara. Berbeda halnya dengan penulis Islam. Contohnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang menulis sebuah risalah kecil. Tidak usah buku tebal-tebal, tidak usah banyak tulisan. Dia menulis risalah kecil yang judulnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, yang artinya sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih kehidupan kebahagiaan. Buku itu ternyata ditulis oleh beliau tatkala beliau sedang berbaring di rumah sakit, tatkala menghadapi penyakit yang akhirnya membuat beliau meninggal dunia. Bahkan disebutkan beliau terkena kanker dan dilarang untuk menulis. Akan tapi beliau rahimahullah tetap meminta untuk menulis, dan di akhir hayat beliau, tatkala beliau dalam keadaan sakit parah, tatkala berbaring di atas rumah sakit, beliau tetap merasakan kebahagiaan. Bahkan beliau menulis buku tentang apa? Bahagia. Beliau ingin menularkan kebahagiaan yang beliau rasakan kepada kaum muslimin. Lihatlah bagaimana berbeda antara penulis Islam dengan penulis kafir. Oleh karenanya, nanti apa yang saya sampaikan dalam pengajian kita kali ini tentang hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, sebagiannya saya ambil dari risalah latifah, risalah yang tipis, yang merupakan karya spektakuler yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan, kemudian lapangnya dada. Terkadang para ulama menyebutkan dengan insyirahus sadar. Itu dada merasa lapang, merasa tentram. Itulah bentuk kebahagiaan. Ini merupakan kenikmatan. Oleh karenanya kenikmatan tersebut Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tatkala Allah memberikan anugerah kelapangan dada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadra." Alam nashrah laka sadra. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dada Rasulullah SAW dilapangkan, hatinya dilapangkan, sehingga hidup dengan penuh kebahagiaan, berakhlak mulia, yang diawali dengan lapangnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan anugerah. Oleh karenanya tatkala Nabi Musa alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Firaun yang sangat jahat dan juga yang sangat menakutkan, ya, karena Firaun orang yang sangat sombong yang mengaku sebagai sebagai Tuhan. Kemudian Musa ditugaskan untuk mendakwahi Firaun. Ya, Musa ketakutan, takut tatkala ingin berhadapan dengan Firaun. Bukan orang sembarang Firaun, raja yang sangat hebat. Oleh karenanya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat Nabi Musa mengatakan, berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyriku fi amri. Doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, ingin kelapangan dada. Ya, karena orang kalau gelisah dia tidak bisa berdakwah. Orang kalau tidak bahagia dia berdakwah. Dia harus hatinya gelisah, tenang, tentram, sehingga dia bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada orang lain, apalagi berhadapan dengan orang seperti Firaun, gelisah ya hati Nabi Musa alaihissalam. Maka dia pun minta kepada Allah sebab-sebab yang bisa membuat dia berdakwah kepada Firaun. Sebab yang pertama minta agar dilapangkan dadanya. Sebab yang kedua agar dimudahkan urusannya. Yang dua sebab ini kembali kepada diri Nabi Musa. Kemudian berkaitan dengan sarana
Dia mengatakan apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, mudahkan lisanku untuk berbicara. Yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami perkataanku. Kemudian minta agar dibantu oleh dengan dai yang lain, yaitu Harun. Jadikanlah Harun sebagai pembantuku untuk berdakwah. Intinya, yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa adalah insyirahus sadr, lapangnya dada. Kalau dada sudah lapang, maka yang lain bisa lebih mudah. Tetapi kalau ada temannya, kemudian ada sarananya, ada senjatanya, tapi gemetar, ya repot juga. Oleh karena yang paling utama adalah apa? Kelapangan dada. Dan ini yang dicari-cari oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini, bagaimana dada itu bisa tenang, hati itu bisa bahagia. Meskipun kita tahu tidak mungkin seorang terlepas dari ya namanya permasalahan problematika kehidupan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita pasti dalam menjalani kehidupan pasti ada permasalahan. Mustahil tidak ada permasalahan. Makanya kata orang, kalau ingin hidup pasti ada permasalahan. Kalau tidak ingin punya permasalahan, tidak usah hidup. Ya. Permasalahannya di akhirat nanti. Di dunia selesai, tapi di kuburan permasalahan. Di akhirat juga akan ada ujian. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, dia bahagia. Barang siapa yang bermaksiat, maka dia akan sengsara. Itu saja. Semua keimanan mengantarkan orang kepada kebahagiaan, dan semua kemaksiatan mengantarkan orang kepada kesengsaraan. Semua kemaksiatan akan mengantarkan orang kepada kesengsaraan. Oleh karenanya, ada sebab-sebab duniawi, materi yang mengantarkan kebahagiaan. Jadi bukan tatkala kita mengatakan sebab kebahagiaan hanyalah beriman, artinya berarti harta tidak mendatangkan kebahagiaan. Tidak, bukan begitu. Harta, keduniaan, kalau diarahkan sesuai dengan keimanan, maka itu juga merupakan sarana meraih apa? Kebahagiaan. Orang kalau punya harta namun dia beriman, dia bisa bahagia dengan hartanya tersebut. Tapi kalau orang tidak beriman dengan hartanya tersebut, tidak punya iman kepada Allah, bermaksiat, hartanya tersebut akan mendatangkan kesengsaraan. Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW menyebutkan tentang sebagian sebab kebahagiaan, Nabi SAW menyebutkan beberapa perkara dunia. Contohnya dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang merupakan kebahagiaan. Di antaranya kata Nabi SAW, almar'atu soleha, istri yang apa? Soleha. Oh, istri soleha bahagia. Nurut aja. Nurut. Ini ya mas, iya mas. Saya mau poligami, silakan mas. Bahagia. Maaf ibu, bercanda aja, bercanda. Tentunya suami yang soleh juga apa? Merupakan sebab kebahagiaan seorang wanita. Istri soleha bahagia. Kalau kita punya istri nggak soleha, bencana, neraka. Rumah kita tuh seperti neraka. Mau masuk rumah nggak kuat. Ya. Tapi kalau istri soleha, maka kebahagiaan. Kemudian Nabi SAW ini perkara dunia. Contohnya Nabi mengatakan, wal baitul wasi', rumah yang luas. Rumah yang luas bahagia, rumah sempit juga repot. Lihat depan, lihat tembok, belok kanan tembok, belok kiri tembok. Tapi kalau rumah luas, ada tamannya, ada enak, hati termasuk apa? Bisa jadi lapang. Ini tidak bisa kita pungkiri. Al-markabul hani, kata Nabi SAW, seperti kendaraan yang enak ditumpangi. Kalau punya kuda yang enak ditumpangi, bahagia. Tapi kudanya nakal, repot ya. Punya mobil yang mewah ya bahagia, iya atau tidak? Kalau mobilnya mogok-mogok terus harus dorong, ya kita dorong juga bahagia, tapi kan nggak enak. Artinya ini merupakan sebab-sebab duniawi. Artinya saya katakan, perkara duniawi bukan kita tinggalkan begitu saja. Ada perkara-perkara dunia yang bisa mengantarkan kebahagiaan jika disertai dengan apa? Keimanan. Disertai dengan keimanan. Dan Nabi SAW terakhir mengatakan, al-jar saleh, tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Oleh karenanya, apa yang kita bicarakan nanti tentang sebab kebahagiaan bukan berarti kita menyepelekan perkara dunia yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Dunia adalah wasilah, selama disertai dengan keimanan yang benar, maka bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Intinya saya ingin menyampaikan, seluruh keimanan, seluruh amalan soleh mendatangkan kebahagiaan. Yang datangkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang melapangkan dada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat tenang hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh kemaksiatan
akan mendatangkan kesengsaraan. Yang mendatangkan kesengsaraan Allah Subhanahu wa taala bagi hukuman atas maksiat yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, baik lelaki maupun wanita ataupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan dia balasan yang lebih baik daripada yang terbaik dari apa yang dia lakukan di dunia, berikan balasan di akhirat. Oleh karenanya kebahagiaan di akhirat dibangun di atas kebahagiaan di dunia. Barang siapa yang menghadapi kehidupannya sengsara, bukan sengsara dia miskin, bukan, maksudnya hatinya sengsara, hatinya penuh dengan kegelisahan, ini tanda-tanda bahwasanya di neraka dia celaka, di akhirat dia celaka. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan di dunia itu ada surganya. Barang siapa yang tidak merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Dunia itu ada nerakanya, neraka di hati. Hatinya apa? Gelisah. Kemudian apa? Karena tidak beriman, penuh dengan kemaksiatan, maka kemudian dia akan merasakan ya neraka di akhirat kelak. Saya ulangi bahwasanya kebahagiaan di akhirat merupakan dibangun di atas kebahagiaan seorang di dunia. Oleh karena kita tatkala berbicara tentang kebahagiaan di dunia, pada dasarnya kita berbicara tentang iman dan amal saleh. Barang siapa yang beramal saleh disertai dengan keimanan, maka dia akan meraih kebahagiaan. Berbeda dengan barang siapa bermaksiat. Barang siapa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati keringnya hatinya, sesaknya dadanya. Ya. Dia hanya merasakan kenikmatan, kelezatan sementara, setelah itu akan dihinggapi ya dengan kegelisahan dan kesengsaraan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang paling utama yang mendatangkan kebahagiaan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab utama seorang bahagia. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang ikhlas, maka dia hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya sampaikan. Seorang tatkala dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak memperdulikan perkataan manusia. Yang dia cari adalah bagaimana komentar Allah terhadap dirinya. Jika dia tahu Allah Subhanahu wa taala mengetahui dia beramal saleh, maka itu sudah cukup baginya. Yang dia cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memperdulikan komentar manusia. Orang seperti ini yang melatih dirinya, melatih hatinya untuk ikhlas, ya maka dia akan bahagia. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, orang-orang yang masuk surga mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Sungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian liwajhillah, kami mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian jazaa, balasan. Dan kami tidak butuh dari kalian syukuran, rasa terima kasih, ucapan terima kasih kami enggak butuh. Kalau ada orang dia rajin bersedekah, dia rajin ikhlas beribadah, dia merasa rajin bersedekah bantu orang lain, tetapi dia gelisah, berarti dia enggak beres niatnya. Dia berarti enggak beres apa? Niatnya. Adapun kalau orang dia berbuat baik kemudian dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan kebahagiaan. Dalam hal apa saja dia ikhlas, maka dia akan bahagia. Contohnya seorang berdakwah, dia berdakwah. Sebelum dia berdakwah, dia ngecek dirinya, saya dakwah ini karena Allah atau karena manusia? Kalau dia berdakwah karena Allah, maka setelah itu apa yang terjadi, entah orang komentar sama dia, entah orang jelek-jelekan, dia tidak peduli. Yang penting Allah ridho sama saya. Bahagia dia. Tapi kalau yang dia cari adalah komentar manusia, maka dia akan sibuk. Sana mencela saya, itu mengejek saya, dia jadi gelisah, akhirnya bingung sendiri. Kenapa dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena ikhwan, latihlah diri untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kebahagiaan itu akan
akan datang. Adapun seorang kemudian berharap komentar manusia, mencari keridhaan manusia, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Akhlaq wa Siyar fi Mudawatin Nufus menyatakan bahwasanya orang yang mencari keridhaan manusia adalah orang yang gila. Beliau mengatakan, al-aqlu war-rahatu wa huwa itrahul mubalat bi kalamin nas wa isti'malul mubalat bi kalamil khaliq azza wa jalla. Orang yang cerdas dan ketenangan adalah tidak memperdulikan perkataan manusia dan peduli dengan komentar Allah Subhanahu wa taala, peduli dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ini orang cerdas, inilah kebahagiaan. Bal hadza babul aql war raha kulluha. Man qaddara annahu yaslamu min ta'nin nasi wa aibihim fa huwa majnun. Kata Ibnu Hazm, barang siapa yang menyangka dia bakalan selamat dari perkataan manusia dan dari celaan manusia, fa huwa majnun, maka dia orang gila. Maka dia orang gila, tidak mungkin. Tidak mungkin seorang bisa selamat dari komentar manusia. Maka dia adalah orang yang gila. Dia melakukan kebaikan, maka akan dicela oleh orang yang buruk. Dia pun penjahat, dicela sama orang yang baik. Dia baik, dicela sama penjahat. Tidak akan selamat dari komentar manusia. Barang siapa yang hanya mencari agar disukai oleh semua orang, maka dia orang gila, mustahil. Mustahil dia bisa disukai oleh semua orang. Karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia lakukan semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah peduli dengan penilaian orang lain. Bahkan meskipun orang lain marah sama dia, yang penting Allah ridha pada dia, maka dia tidak akan mempedulikannya. Dalam sebuah hadis, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menulis sebuah surat kepada Aisyah. Kemudian Muawiyah berkata, "Uktubi ilayya kitaban tusini bihi fihi wa la tukthiri alayya." Kata Muawiyah, wahai Aisyah, tulislah sebuah tulisan nasihat kepadaku, namun jangan banyak nasihatnya, singkat padat. Nasihati aku. Maka Aisyah pun menulis nasihat kepada Muawiyah. Ummul Mukminin Aisyah. Apa nasihat Aisyah? Assalamualaikum. Amma ba'du. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas kafallahu mu'natan nas. Assalamualaikum, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan melindungi dia dari beban manusia. Wa man iltamasa ridwan nasi bi sakhatillah waqalahu Allahu ilan nas wassalamu alaikum. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan menyerahkan dia kepada manusia tersebut. Assalamualaikum. Selesai nasihatnya, singkat. Tapi itu nasihat yang sangat nilai, dia sangat tinggi nilainya, merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat yang sulit dilakukan. Mencari keridhaan Allah meskipun orang apa? Meskipun orang marah. Oleh karenanya, ketika seorang ikhlas kepada Allah dalam dakwahnya, maka jika niat dia adalah untuk menasihati, meskipun orang di hadapan dia akan marah kepada dia, dia tetap saja nekat untuk berdakwah karena dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah sekarang karena banyak pekewuh, enggak enak, akhirnya enggak pernah berdakwah, enggak pernah bernahi mungkar. Dan yakinlah barang siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh cercaan manusia kepada dia tidak akan berpengaruh pada dia. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafahullahu mu'natan nas." Allah akan menjaga dia dari beban manusia. Orang lain tuh bikin beban sama kita. Bebannya apa? Ngomentari kita, jelek-jelekin kita. Itu beban. Orang kalau tidak ikhlas mikirin komentar tersebut, bisa gila dia. Bisa apa? Bisa gila, bisa stres. Tetapi tatkala dia karena Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun berbagai banyak macam cercaan dari berbagai macam orang,
maka Allah akan lindungi dia. Dia lihat cacaan tersebut, dia hanya ketawa. Oh begitu toh. Oh, yes. Kadang-kadang hanya sebagai apa? Hiburan, menghilangkan stres. Bukan membuat stres, tapi menghilangkan apa? Stres. Kenapa? Karena Allah lindungi dia. Allah yang jaga dia karena dia ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, orang yang ikhlas orang yang bahagia, yang tidak mempedulikan omongan orang, tidak mempedulikan komentar orang lain. Yang buat orang tidak bahagia itu apa? Terlalu sibuk melihat komentar orang lain. Oleh karenanya hati-hati para pengguna Facebook, para pengguna BlackBerry, para penulis status yang senantiasa menanti-nanti komentar. Ini menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang membuat dia gelisah. Tulis status, komentar, bantah, bantah, ngamuk-ngamuk. Ini habis waktu untuk apa? Ya, tapi kalau dia ikhlas karena Allah nggak jadi masalah, bantah dengan ilmu. Nah, tapi kalau dia tidak ikhlas, akhirnya dia hanya menggelisahkan dirinya dan akhirnya tidak bahagia. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan disebutkan oleh sebagian ulama adalah tarku fuduli nazar wal kalam wal mukhalatah. Meninggalkan ya perkataan yang sia-sia atau tidak bermanfaat, berlebih-lebihan dalam berkata, berlebih-lebihan dalam memandang, dan berlebih-lebihan dalam bergaul. Berlebih-lebihan dalam bergaul. Ya ikhwan, kita makhluk sosial kata dalam buku UPS ya. Kita ini makhluk apa? Sosial. Perlu bergaul, tidak mungkin hidup sendiri. Tidak mungkin hidup sendiri. Oleh karenanya Nabi Adam alaihissalam diciptakan baginya Siti Hawa. Ya. Kita manusia perlu bergaul. Kita manusia perlu berkata-kata, berbicara, berbincang-bincang dengan teman kita. Akan tapi ada batasannya. Ya. Dan sungguh indah tatkala kita bergaul dengan orang-orang soleh. Dan saya ulangi bahwasanya di antara sebab kebahagiaan bergaul dengan orang soleh. Orang-orang yang mengingatkan kita kepada akhirat, orang-orang yang mengajak kita ikut pengajian, orang-orang yang mengajak kita memikirkan dakwah, orang-orang yang menyuruh kita nyumbang duit. Kamu keluarin duit. Ngeluarin duit untuk apa? Berdakwah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendatangkan kebahagiaan. Kalau kita punya teman yang soleh, maka jangan ditinggalkan. Ya, apalagi soleh, yang tulus, yang dia bergaul dengan kita bukan karena ingin mencari uang kita. Teman seperti ini jarang. Maka kalau kita ketemu teman yang seperti ini, yang benar-benar bergaul dengan kita karena keimanan, bukan karena fulus kita, bukan karena duit kita, maka peganglah teman tersebut. Sungguhnya teman seperti itu jarang. Tapi kalau ada teman yang muncul tatkala butuh, kalau nggak butuh nggak muncul, ini teman yang sejati. Benar-benar dia muncul tatkala apa? Tatkala dia membutuhkan. Tidak butuh dia tidak muncul. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tapi meskipun kita bergaul dengan orang-orang saleh, dengan teman-teman kita, namanya kita berkumpul, tetapi terkadang dan nikmat tatkala kita bercakap-cakap dengan teman-teman kita, berdialog. Tetapi kalau sudah berlebihan, yang seharusnya ngobrol 1 jam jadi 5 jam, jadi nggak enak. Kapan pulang orang ini kok nggak pulang-pulang? Tadinya nikmat tatkala ngobrol, karena cuma setengah jam sampai 1 jam, nikmat ya, rindu. Oleh kan disebut dalam riwayat, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, tapi riwayat disebutkan dari Nabi SAW mengatakan, zur ghibban tasdad hubban. Zur ghibban tasdad hubban, yang artinya kunjungilah sesekali maka akan menambah kecintaan. Teman yang baik bukan berarti tiap hari ketemu, itu bukan berarti persahabatan yang baik. Tetapi sekali ketemu sehingga kita ada kerinduan untuk bertemu dengan teman-teman kita. Di antara hal yang menghilangkan kebahagiaan, yang merusak suasana, terlalu berlama-lama. Jadi ngobrolnya terlalu apa? Lama. Jadi jam 8 malam sampai jam 12 malam. Kalau sesekali tidak apa-apa, rindu mungkin lama, tapi tiap minggu seperti itu, ya ini namanya menghilangkan apa? Suasana pertemanan. Dan akhirnya karena omongannya melebar kemana-mana, akhirnya bisa terkadang masuk dalam pertikaian. Jadi ini sering terjadi. Dan kemudian karena sudah terlalu dekat, sekali bertengkar jauh sekali, kayak bom meledak sudah. Kenapa? Tadi terlalu dekat. Kalau ngobrol biasanya 5 jam di mana-mana, ketemu terus, begitu sekali ribut, tidak menerima, akhirnya tidak, benar-benar kebenciannya pun luar biasa. Ya. Kebenciannya pun luar biasa. Oleh karenanya jangan terlalu banyak
bercampur, ngobrol sana sini, main terus kerjanya. Sekali ketemu, dan apalagi pertemuan tersebut dalam rangka dakwah, dalam rangka memikirkan dakwah, dalam rangka memikirkan Islam. Ini tentunya penting, tapi waktu dibatasi, Demikian juga yang menghilangkan kebahagiaan terlalu banyak melihat. Terlalu banyak apa? Melihat. Dan sekarang ini susah orang kalau disuruh enggak melihat. Apalagi dunia internet. Semuanya pengen tahu semua. Cerai. Ya, akhirnya matanya ke sana sini. Akhirnya melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hobi melihat hal tersebut. Akhirnya dia terbunuh, tertawan dengan melihat hal-hal yang haram, dan ini akan merusak kebahagiaan hatinya. Tatkala matanya sudah melihat hal yang haram, hatinya sudah tertawan dengan pandangan-pandangan yang haram, maka hilanglah kebahagiaannya. Salat sudah tidak bisa khusyuk, ya. Karena pikirannya kotor. Allah cabut kekhusyuan dari salatnya. Ini akibat memandang yang enggak perlu. Kata orang, huwa qatilu nafsi, atau qatilu nafsihi. Huwal qatil wal qatil. Dialah pembunuh dan yang dibunuh. Dia terbunuh gara-gara pandangan yang haram. Yang membunuh dia siapa? Pandangannya sendiri. Oleh karenanya, ikhwani fil azani Allah yakum, ya, ketahuilah bahwasanya memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kebahagiaan. Pertama kali akan menghilangkan kekhusyuan dalam salat, selebihnya akan menghilangkan kebahagiaan. Barang siapa yang sudah terjerumus dan tertawan, terjebak dengan hal-hal yang diharamkan, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa mengembalikan keimanannya, mengembalikan kekhusyuannya, mengembalikan kebahagiaannya, dan menghilangkan kegelisahannya. Di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah menghilangkan hati dari penyakit-penyakit hati. Hati itu kalau tidak bersih, maka akan mendatangkan kesengsaraan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, ya Rasulullah, ayun nasi afdal. Wahai Rasulullah SAW, manusia apa yang paling afdal? Manusia manakah yang paling afdal? Maka kata Nabi SAW, yaitu orang yang saduqul lisan, ya, wa mahmumul qalb. Itu orang yang lisannya jujur dan hatinya bersih. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuhu. Wahai Rasulullah, lisan yang jujur kami tahu maknanya. Fama mahmumul qalb? Tapi mahmumul qalb itu artinya apa? Rasulullah terkadang menggunakan bahasa yang kurang jelas maksudnya oleh para sahabat. Rasulullah SAW seorang yang fasih, ya, terkadang ada kalimat-kalimat yang tidak dipahami oleh para sahabat. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan mahmumul qalb. Apa maksudnya hati yang mahmum? Mahmum dalam bahasa Arab, ya, sebagaimana disebut dalam kamus-kamus, khamamtul bait, ya, ay kanastuhu, yaitu menyapu. Artinya apa? Menyapu rumah, membersihkan rumah. Jadi mahmumul qalb artinya hati yang disapu, yang dibersihkan. Ini isyarat dari Nabi SAW bahwasanya hati pasti ada kotorannya, itu tidak bisa terhindari. Hati itu pasti ada kotorannya. Manusia apa yang hatinya bersih, tidak pernah hasad, tidak pernah benci, tidak pernah ghil, tidak pernah dongkol, itu manusia yang mana? Ya, kecuali mungkin Nabi SAW yang hatinya pernah dicuci oleh malaikat Jibril. Tetapi kalau kita manusia model-model ana dan model-model antum seperti ini, pasti hati itu ada apa? Ada kotorannya. Namun jangan biarkan kotoran tersebut dalam hati. Perlu tugas kita untuk apa? Membersihkan. Dan membersihkan, menyapu kotoran hati tidak mudah. Tidak mudah, perlu perjuangan. Seorang kalau sudah dihinggapi rasa hasad, rasa dengki, sulit bagi dia untuk menghilangkan. Jengkel sama temannya, sulit. Mau memaafkan tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi temannya telah mengatakan dia bodoh, temannya telah mengatakan kamu goblok, dikatakan kambing terbang, ya gimana mau memaafkan? Tidak mudah. Tapi kalau dia bisa karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya mudah.
Makanya Nabi SAW tatkala Nabi mengatakan manusia terbaik, bayangkan kata Nabi, afdhalun nas, manusia terbaik, saduqul lisan, yang jujur perkataannya, wa mahmumul qalb, yang hatinya disapu. Kata para sahabat, fama mahmumul qalb ya Rasulullah? Lisan yang jujur kami ngerti, apa maksudnya hati yang disapu? Kata Nabi SAW, kullu taqiyyin naqi, yaitu hati yang bertakwa dan hati yang bersih. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, la ithma fihi wala baghyu wala hasad wala ghil. Kata Nabi SAW, yaitu hati yang tidak ada dosanya, tidak ada dengkinya, tidak ada dongkolnya. Rasulullah SAW khususnya penyebutan tentang hasad wa ghil, dongkol dan hasad. Ini kalau orang bisa menghilangkan penyakit dari hatinya, maka dia bahagia. Benar, dia bahagia. Karena ingat ikhwan, antum hidup di dunia ini berinteraksi. Antum lihat ada orang yang lebih, mobilnya lebih mewah, oh hasad. Iya atau tidak? Lihat orang istrinya lebih cantik daripada istri kita, padahal orang itu lebih jelek daripada kita, hasad. Kok bisa istri cantik, kurang ajar. Orang susah ini, di mana-mana banyak cobaan yang kita hadapi. Pengajian aja ada hasadnya, itu orang kok bisa dekat-dekat ustaz, siapa dia? Pemain baru kok sudah dekat-dekat ustaz. Mau ngatur-ngatur lagi, ya hasad lagi. Ya alhamdulillah ada orang lain yang mengatur, tidak mesti kita mengatur semuanya. Yang penting pengajian jalan. Donatur pun hasad. Siapa yang tahu? Kok bukan saya yang donatur? Siapa yang bayar itu? Hasad. Itu tidak mungkin, itu manusiawi ikhwan. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan la yakhlu jasadun min hasad. Tidak mungkin ada jasad yang selamat dari hasad, mustahil. Siapapun orangnya. Mau penjual sayur, mau tukang becak, mau ustadz, dokter, semuanya hasad. Dokter hasad sama dokter yang lain, tukang becak hasad sama tukang becak yang lain, ustadz hasad sama ustadz yang lain. Tidak mungkin. Tetapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal laim yubdi wal karim yukhfi. Orang yang buruk akan menampakkan hasadnya, mengikuti apa yang dimau oleh hasadnya, dan orang yang baik menyembunyikan, melawan apa? Hasadnya. Ini orang yang baik. Jadi bukan orang ada hasadnya orang buruk, tidak. Orang hasad pasti ada. Mustahil tidak ada, tidak, pasti ada hasadnya. Dalam banyak perkara hasad itu bisa muncul. Tetapi orang yang baik melawannya, menyembunyikannya. Oleh karena tadi itulah yang saya katakan butuh hati itu apa? Disapu. Karena tidak mungkin hati selamat dari kotoran, pasti ada. Orang yang dia menghilangkan dirinya, hatinya dari hasad, dia akan tidur dengan tentram. Kalau dia menghilangkan hatinya dari dongkol, dia bisa hidup dengan tenteram. Orang itu maki-maki dia. Dia mungkin marah pertama kali dengar, tapi lah biarlah. Oh itu semua sudah ditakdirkan kok 50.000 tahun yang lalu sebelum diciptakan lagi dan bumi, Allah sudah mencatat si fulan akan mencaci maki kamu. Itu semua apa? Ya udah. Kalau dia bisa menghilangkan tersebut, dia hidup, tidur tenteram, ketemu istrinya, tidur, selesai. Bangun tidur, kegiatan baru. Tetapi kalau dia tidak menghilangkan penyakitnya, sudah tahu jantungnya kecil, hatinya kecil, sudah kecil tersebut diisi ngambek sama si fulan, marah sama si fulan, hasad sama si fulan. Jadi mau tidur tuh hati apa? Susah sekali. Akhirnya kena penyakit jantung, akhirnya kena penyakit stroke, akhirnya kena penyakit gula, ya. Jadi temperamental. Hidup ini dia susahkan sendiri. Dia menyusahkan kehidupannya apa? Sendiri. Adapun orang cuek, dia maafkan orang yang bersalah. Dia berusaha menghilangkan hasadnya. Dia baca tentang bagaimana cara menghilangkan hasad, maka dia akan bahagia dan tenteram. Apapun yang ada di sekitar dia, orang lebih kaya, mobilnya lebih mewah, istrinya lebih cantik, lebih berilmu, lebih berhasil dakwahnya, ya, dia cuek aja. Dia cuek aja. Dan ini dia akan bisa bahagia. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum. Di antara ada riwayat yang bagus di sini yang menggambarkan seorang ikhlas dan cuek, tidak peduli dengan komentar orang lain, yang penting komentar Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu
menjadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Maka datanglah seorang yang bernama Iyas bin Abi Maryam. Iyas bin Abi Maryam ini pernah musyrik, kemudian berperang dalam jihad dan membunuh saudaranya Umar, namanya Dhirar bin Khattab, dibunuh. Waktu dia datang meminta jatahnya dari Baitul Mal, ya, jatahnya dari Baitul Mal, karena Baitul Mal muslimin membagi-bagi harta kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan jatah, seperti mungkin pegawai kerajaan atau mungkin mujahidin, ada jatah yang diberikan kepada pegawai negeri tatkala itulah istilah kita sekarang ini. Maka datanglah Iyas bin Abi Maryam. Maka Umar kenal dia. Umar bertanya, "Anta Iyas bin Abi Maryam alladzi qatalta akhi?" Kamu Iyas bin Maryam telah bunuh saudaraku? Kata Iyas, jawabannya, apa jawaban dia? "Alhamdulillahilladzi adkhalahu bisababil jannah wa lam yudkhilni bisababihin nar." Kata Iyas, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan dia masuk surga gara-gara saya. Kan gara-gara saya bunuh dia mati syahid kan? Coba kalau saya nggak bunuh dia nggak masuk surga. Coba bayangkan. Ini kan bikin Umar jengkel jadi ngomongnya. Tapi jawabannya benar. Dia mengatakan segala puji bagi Allah yang menyebabkan dia masuk surga gara-gara saya. Jadi saya bunuh dia itu kebaikan bagi dia. Walam yudkhil nar, dan dia tidak menjadikan saya masuk neraka. Ya, seandainya kalau saya yang mati, saya masuk neraka tatkala itu, karena saya adalah seorang musyrik tatkala itu. Alhamdulillah dia yang mati, bukan saya yang mati. Gampangannya begitulah. Bahasa kasarnya begitu, tapi dikemas dengan bahasa yang indah. Kalau dia bilang, ya alhamdulillah dia yang mati bukan saya. Kalau saya mati masuk neraka. Alhamdulillah dia yang mati dia masuk surga. Saya juga mungkin bisa masuk surga karena sudah Islam sekarang. Tapi kalau bahasanya demikian, untung dia yang mati bukan saya, kan jelek seperti itu. Tapi dia kemas dengan bahasa yang indah. Alhamdulillahilladzi ya adkhalahul jannah bisababi. Segala puji bagi Allah yang membuat dia masuk surga gara-gara saya. Maka Umar pun agak marah. Umar tidak pernah basa-basi. Maka Umar mengatakan, "Isrif wajhaka anni fa inni la uhibbuk." Pergi kamu, saya tidak suka sama kamu. Orang ini Iyas berkata, dan ini juga pernah dialami oleh Nabi. Bukan benci orangnya, bukan. Tapi karena tidak bisa menahan apa? Kecintaan terhadap apa? Terhadap saudaranya. Contohnya dalam hadis yang sahih Nabi SAW pun demikian. Nabi SAW tatkala datang Habasyi, siapa namanya yang bunuh Hamzah? Wahsy. Wahsy membunuh Hamzah, pamannya Nabi. Dan hubungan Nabi dengan Hamzah sangat dekat. Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia pamannya Nabi dan saudara sepersusuan Nabi. Sehingga Nabi sangat mencintai siapa? Hamzah. Ternyata Hamzah meninggal dunia tatkala perang Uhud. Dengan cara Wahsy yang tidak diduga-duga. Jadi melemparkan tombaknya sehingga menembus perutnya Hamzah. Setelah itu Wahsy masuk Islam. Setelah masuk Islam Wahsy gelisah. Ini masuk Islam saya pernah bunuh pamannya Nabi. Maka Wahsy pun ketemu Nabi SAW. Tatkala bertemu dengan Nabi, maka Nabi berkata, "Anta Wahsy alladzi qatala ammi." Kamu adalah Wahsy yang telah membunuh pamanku. Kata Wahsy, "Benar wahai Rasulullah, sebagaimana yang kau ketahui." Kata Nabi SAW, "Lau istata'ta an tughayyiba wajhaka anni faf'al." Nabi agak lembut, kata Nabi, kalau kau mampu untuk tidak menampakkan wajahmu kepadaku, lakukan. Kenapa? Karena kalau Nabi lihat, dia ingat lagi kepada apa? Pamannya. Bukan benci kepada apa? Wahsy, tapi ingat lagi pamannya. Kalau Umar, pergi kamu, saya tidak suka sama kamu. Itu namanya manusia. Apa kata Iyas? Kata dia tidak marah juga dibilang demikian. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, in kunta la tuhibbuni, afa yanqusuni hadza syai'an min haqqillahi li fi baiti malil muslimin?" Wahai Umar, kalau kau tidak suka sama saya, terus jatah saya bisa dikurangi? Kata Umar, enggak. Kan Umar yang bagikan apa? Jatah
pembagian Baitul Mal. Apakah kalau kau benci kepada saya, apakah kau akan mengurangi jatahku? Kata Umar, hasya lillahi ma'adzallah. A'udzubillah, saya tidak akan melakukan demikian. Saya tidak akan mengurangi sedikit pun. Kemudian kata dia, "Idzan ya Amirul Mukminin, abghid ma syi'ta fa inna ma yabki 'alal hubbin nisa." Jawaban yang indah, perhatikan ini. Kata dia, kalau begitu wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, dia tidak bilang Umar tapi penghormatan, wahai khalifah, wahai presiden. Kalau begitu perkaranya, jatahku tidak terkurangi, silakan kau benci sesukamu. Silakan kau benci sesukamu. Karena yang menangis kalau tidak dicintai hanyalah perempuan. Yang bersedih dan menangis kalau tidak dicintai hanyalah apa? Perempuan. Ada orang seperti itu, laki-laki dia perempuan, badannya keker, tapi kalau temannya saya tidak mau gaul, tidak bergaul lagi sama kamu, kita bombe. Diajak bombe nangis dia. Padahal badannya kekar, kemudian kenapa dia benar marah sama saya? Kenapa gelisah dia? Berarti tidak semua orang harus cinta sama kamu. Kamu lakukan yang baik, kalau dia putus hubungan sudah selesai. Yang menangis cuma perempuan. Iya sudah. Jadi seperti baru dicerai sama suaminya. Padahal dia laki-laki cuma gara-gara mungkin ribut sedikit sama temannya, ya sudah. Ya. Kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada persahabatan kemudian, dan ini sering terjadi. Sering terjadi persahabatan yang begitu dekat. Akhirnya tatkala sahabatnya salah sedikit, dia dijauhi. Marah. Kamu selama ini saya anggap sebagai sahabat sejati, waktu saya butuhkan kamu malah berkhianat. Tidak usah berteman lagi. Namanya manusia pasti punya kesalahan. Terkadang ijtihad berbeda, terkadang keputusan berbeda, bukan karena hawa nafsu, bukan karena keputusan berbeda. Ijtihad berbeda. Ya kalau kamu tidak mau ya sudah, tidak apa-apa. Benci sesukamu aja. Artinya enggak usah kita gelisah. Ini saya katakan bahwasanya mengharapkan semua orang ridho sama kita itu adalah sikapnya orang gila. Sikapnya orang gila. Kita berbuat baik sebaik-baik mungkin kepada orang. Kalau orang marah sama kita, kita baiki, kita senyumi. Tapi kalau dia tidak mau, hati dia bukan kita yang pegang. Yang pegang Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sudah senyum-senyum sama kamu, sudah saya traktir, kamu masih marah sama saya? Ngapain? Cuek, pergi aja. Masih banyak teman yang lain. Teman datang dan pergi. Karena ikhwan fillah sanallahu yakum, selama seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ya apapun yang dia dengar dari komentar manusia, bagaimanapun sikap manusia kepada dia, maka dia tidak peduli. Yang penting adalah ya dia meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian orang mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutrak. Ya. Bahwasanya keridhaan manusia adalah sesuatu yang mustahil untuk diraih. Tidak mungkin kita bisa meraih keridhaan seluruh manusia. Dan keridhaan Allah bisa diraih atau tidak? Keridhaan Allah bisa diraih. Oleh karena jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Dan ini adalah amalan yang luar biasa, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Kita itu berbuat baik sama orang lain, orang yang senang atau tidak? Senang. Kita tahu kaidah yang mengatakan al jaza min jinsil amal. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan kaidah ini, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Kamu berbuat buruk sama orang, Allah akan berbuat buruk sama kamu. Suatu saat ada balasannya. Kamu berbuat baik kepada orang lain, akan ada kebaikan yang akan Allah berikan kepadamu. Kamu berusaha membahagiakan orang lain, maka Allah akan membahagiakan hatimu. Oleh karena terkadang heran kita melihat ada orang yang dia sibuk ngurusi orang lain, sibuk bagaimana memikirkan anak yatim, sibuk memikirkan bagaimana mengurus para janda, sibuk bagaimana mengumpulkan sumbangan untuk dikirimkan kepada para mujahidin misalnya, kepada orang-orang yang sedang terluka. Seakan-akan dia ini hidupnya bagaimana? Istri dia tinggal, anak dia tinggal. Tetapi kenapa dia terus berkutat? Karena Allah berikan dia kebahagiaan. Kita lihatnya dia kapan bahagianya, kapan ketemu istrinya, kapan ketemu anak-anaknya, kapan dia makan enak. Tetapi dia bahagia dengan perbuatannya tersebut, sehingga dia terus berkutat dengan amal solehnya tadi. Kenapa? Karena dia memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang lain. Maka sebelum orang lain bahagia, Allah sudah membahagiakan dirinya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan,
khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih mengatakan dalam Sahih Bukhari, "Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Hadithuni mahiyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kata Nabi, kabarkanlah kepadaku pohon apa tersebut. Jawabannya pohon korma. Ternyata pohon korma itu, ya, kalau kita lihat ya, seluruh bagian dari pohon korma tersebut bermanfaat, tidak ada yang terbuang. Tidak ada bagian pohon korma pun yang terbuang, seluruhnya, daunnya, batangnya, semuanya bermanfaat. Itulah seorang muslim, bermanfaat bagi yang lainnya. Bermanfaat baik dengan hartanya, memberi manfaat kepada orang lain dengan kedudukannya, beri manfaat kepada orang lain dengan nasihatnya, berusaha memberikan nasihat kepada manfaat kepada orang lain. Apakah dengan hartanya, apakah dengan ilmunya, apakah dengan kedudukannya, apakah dengan pengarahannya, ya. Ya akhi, terkadang ada orang ya mungkin gelisah, dia seakan-akan beban begitu banyak yang dia pikul. Dia ingin ketemu antum, ingin nasihat. Antum kasih nasihat 5 menit saja, mungkin lepas itu apa namanya, belenggu kesulitan yang dia pikul tersebut. Kenapa kita pelit untuk meluangkan waktu 5 menit, 10 menit untuk menasihati dia? Ya, kecuali kalau yang datang 100 orang ya repot juga nih. Tapi kalau sesekali, apa salahnya kita sisihkan waktu di tengah kesibukan kita? Oleh karenanya, para ulama menyebutkan di antara sebab kebahagiaan adalah berbuat baik kepada orang lain. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan ini sebab mendatangkan kebahagiaan adalah membahagiakan orang lain. Ya. Di antara dalilnya, ya, dalam satu hadis, tatkala ada seorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluh kepada Nabi tentang hatinya yang keras. Ya, hatinya keras, tidak tenteram, tidak bisa khusyuk, gelisah, hatinya keras. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah makan kepada orang miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Bayangkan, apa hubungannya memberi makan kepada orang miskin, fakir miskin? Kenapa hubungannya mengusap tangan di kepalanya anak yatim dengan kebahagiaan hati? Ternyata ada hubungannya. Tadi, tatkala kita beri makan kepada fakir miskin, kita bahagian dia, ya atau tidak? Tatkala kita memberi perhatian kepada anak yatim, kita dekati, bukan hanya sekedar kasih makan sama anak yatim, tetapi kedekatan tubuh kita bersentuhan dengan tubuh dia. Kita usap apa? Kepalanya. Bukan hanya sekedar kasih makan, tapi kita langsung datang, langsung kita usap kepalanya. Ini akan mempengaruhi kebahagiaan hati. Ini yang bilang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, "Matsalul mutasaddiq wal bakhil karujulaini alaihima jubbatani min hadid." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang yang bersedekah dengan orang yang pelit seperti dua orang yang memakai baju besi yang dari dadanya sampai ke lehernya, terbuat dari lingkaran-lingkaran baju besi. Kullama hammal mutasaddiq bi sadaqah, setiap orang yang bersedekah ini ingin bersedekah, maka ittasa'at alaihi wa basatat, maka bajunya merenggang. Kita tahu kalau baju besi diikatkan sama kita kan enggak enak ini. Hati ini apa namanya, sempit, dada ini sempit. Namun setiap seorang bersedekah ini menyumbang, maka Allah lepaskan sedikit demi sedikit, direnggangkan baju besi tadi. Berbeda dengan orang yang bakhil. Kullama hammal bakhilu bisadaqah, setiap yang bakhil ini bersedekah, ya, maka lazima kullu halaqatin makanaha wa lam tattasi alaihi. Maka lingkaran-lingkaran besi tersebut tetap aja di tempatnya dan tidak merenggang. Maka semakin apa? Menekannya. Dan itulah yang dialami oleh orang yang bakhil. Orang yang bakhil kalau kita suruh, "Mas, itu ada orang miskin, sedekah dong." Aduh, berapa itu sedekah? 100.000. Aduh, 100.000 banyak sekali. Adanya jadi sempit. Ini benar, orang bakhil seperti itu. Semakin sempit hatinya kalau disuruh bersedekah. Apalagi kalau uangnya dia raih dengan bersusah payah.
Enak saja dia 100.000 diambil dari saya setengah mati. Memang saya sekarang ya jadi misalnya insinyur, sekali gambar mungkin dapat uang sekian. Memang saya sekarang adalah seorang dokter, sekali periksa dapat duit sekian misalnya. Tapi kan saya belajarnya mahal dulu. Berapa puluh juta, ratus juta yang saya keluarkan. Sekarang dia minta 100.000. Dasar pemalas, maki-makian, keluar hatinya sempit. Hatinya sempit. Inilah hukuman bagi orang yang bakhil. Tidak pernah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang bersedekah. Setiap dia bersedekah, setiap dia bantu orang lain, Allah akan lapangkan dadanya. Dan sungguh ya, jarang ada orang seperti ini sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz ya banyak ulama ya, tapi yang ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah jarang. Di antara keistimewaan Syekh bin Baz ini diakui oleh guru-guru syekh-syekh yang saya pernah ketemu yang bercerita tentang Syekh bin Baz. Teman-teman senior saya yang pernah makan bersama Syekh bin Baz, semuanya memuji Syekh bin Baz dari sisi bagaimana dia sisakan waktunya untuk membantu orang lain. Sampai para ulama-ulama sekarang yang murid-murid Syekh bin Baz, mereka mengatakan, jarang kita ketemu Syekh bin Baz, orang datang ke Syekh bin Baz, "Wah Syekh bin Baz, ada kabar gembira." Jarang kita dapati seperti itu. Sering orang datang, "Syekh, saya punya masalah, Syekh, saya punya problem, Syekh, saya gini, Syekh, saya punya utang, Syekh, saya..." Yang datang rata-rata mengeluh. Namun subhanallah, Syekh bin Baz senantiasa waktunya dia berikan kepada mereka. Di antara waktu saya hajian, ada seorang doktor dari Riyadh, namanya Syekh Mani Al-Mani, Dokter Mani. Masya Allah, orang ini saya takjub sama dia. Dari sisi begitu semangatnya dia berceramah dan khusyuknya dalam beribadah. Saya lihat beliau tatkala di hari Arafah berdoa berjam-jam dengan tadarru', dengan tangisan, berjam-jam lah, bukan 5 menit nangis, habis itu ketawa, enggak. Berdoa lama, berjam-jam. Tidak mudah orang seperti, kecuali orang yang imannya tinggi dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ceramah. Dia bilang, "Ya ikhwan, jangan malas untuk menjawab pertanyaan saudara-saudara kita para haji. Sungguh saya melihat Syekh bin Baz waktu dia musim haji, dia menjawab pertanyaan sampai saya kasihan melihat dia." Kenapa Syekh bin Baz tidak pernah berhenti? Pertanyaan jawab terus, jawab sampai tidak istirahat. Memang benar-benar dia niatkan waktunya untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan. Sampai disebutkan tatkala beliau sakit parah atau tatkala di rumah sakit, beliau sampai mengatakan, "Mana telepon? Mana telepon? Jangan tolak kalau ada orang minta fatwa." Sampai dia terus demikian. Nah, kita ustadz-ustadz yang junior ini kadang-kadang jual mahal. Terus terang saja. Karena ya kadang-kadang, karena kita bukan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz apa saja dia tahu, kita repot. Dia jual mahal, pertanyaan nggak dijawab, malas. Atau kadang-kadang pertanyaan konyol. Bagi kita konyol, mungkin bagi dia nggak konyol. Ini pertanyaan kayak gini. Sampai ada yang bertanya kepada saya, dapati seorang syekh syekh sudah tua di Masjid Nabawi. Pertanyaan dibaca, "Syekh, seorang bertanya demikian. Kalau pertanyaannya bagus, saya bilang, Sa'ilun karim yaqul." Seorang penanya mulia bertanya. Kemudian dijawab. Kalau pertanyaannya ngaco, dia bilang, "Sa'ilun bahlul yaqul." Seorang penanya bahlul bertanya. Ya, ini kadang-kadang ya supaya mengingatkan kalau bertanya pun harus ada adab bagaimana. Tapi dia jawab, dia jawab ya. Khani fillah azanillahu wa iyyakum. Itulah Syekh bin Baz rahimahullahu taala yang meskipun orang yang super sibuk tetapi ya memiliki waktu untuk dia berikan kepada umatnya. Dan ini jauh daripada kita ya. Kita tentu jauh akhlaknya dari akhlak Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Sampai ada teman saya orang Afrika juga cerita, kita kalau makan di rumah Syekh bin Baz ya, kalau Syekh bin Baz dia tidak makan kecuali bersama kita. Jadi bahkan sama-sama pekerja-pekerja. Dan saya ingat Syekh bin Baz selalu mengatakan, "Kulu laham ya ikhwan, kulu laham ya ikhwan." Makan dagingnya dimakan ya ikhwan. Padahal dia tidak lihat. Disuruh apa dagingnya dimakan, disemangati untuk makan. Suatu saat mereka berkumpul satu tempat. Syekh bin Baz lagi nunggu Syekh bin Baz datang
belakangan. Rupanya waktu Syekh bin Baz datang belakangan, ada orang yang duduk di tempat duduknya Syekh bin Baz, suruh pindah karena Syekh bin Baz mau duduk di situ. Setelah itu kasih nasihat-nasihat, kemudian buyar. Setelah buyar ada yang negur Syekh bin Baz, "Syekh, tadi ada orang duduk di tempatmu terus disuruh pindah gara-gara kamu mau datang." Syekh bin Baz panggil orang tersebut, suruh panggil. Dia minta maaf kepada orang tersebut. "Kamu yang lebih berhak duduk di sini karena kamu yang datang di luar." Artinya luar biasa kalau kita baca tentang sirah sejarahnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ikhwani fillah azanillahu wa yakum, intinya barang siapa yang berusaha berbuat baik kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan kepada dia. Terlebih lagi orang yang berbahagia tersebut yang kita bantu dia mendoakan kita ya. Menyebut kita dengan kebaikan, mendoakan kita, sehingga Allah semakin berikan kebahagiaan kepada kita kalau kita berbuat baik kepada banyak orang. Sudah habis waktu. Sampai jam berapa? Sudah berapa menit ini? 1 jam. Sudah, 1 jam sudah. Berarti sudah tanya jawab sekarang ya. Masih banyak sebab-sebab kebahagiaan ya. Tapi ya mungkin sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Yang kita buka sesi tanya jawab ya. Yang penting dipraktekkan, bukan hanya diketahui sebagai wawasan. Yang penting adalah dipraktekkan. Saya baru mengenal manhaj salaf. Menurut ustadz yang dituakan di daerah saya, jenggot tidak wajib. Bagaimana yang benarnya ustadz? Adakah dalil-dalil sunnah Bukhari dan Muslim? Jenggot ini hukumnya wajib, dan ini merupakan mazhab dari mazhab Syafi'iyah. Bahkan 4 mazhab. Ada di internet tulisan saya tentang masalah ini. Masalah hukum jenggot menurut mazhab Syafi'iyah. Hukum jenggot menurut mazhab Syafi'iyah. Dan juga mazhab-mazhab yang lainnya. Karena dalil begitu banyak menunjukkan tentang wajibnya jenggot. Di antaranya seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Uful liha." Panjangkanlah apa? Jenggot. Rasulullah mengatakan, "Khaliful majus." Selisih orang apa? Majusi. Rasulullah SAW mengatakan, "Jenggot minal fitrah." Di antara fitrah adalah apa? Jenggot. Oleh karena kita dapati para anbiya seluruhnya berjenggot. Seluruh nabi berjenggot. "Ya ibna la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si." Tatkala Nabi Musa alaihissalam pulang kemudian melihat sebagian Bani Israel menyembah sapi, maka Nabi Musa sempat marah kepada Nabi Harun. Tatkala Nabi Musa marah, Nabi Musa pegang kepalanya, rambutnya sama jenggotnya Nabi Harun. Marah, kata Nabi Harun, "Ya jangan pegang aku." Jangan. Menunjukkan Nabi Harun apa? Jenggotan. Nabi Musa juga apa? Jenggotan. Nabi Isa juga Tuhannya orang-orang Kristen juga apa? Jenggotan. Oleh karenanya kita bilang yang mengatakan tidak wajib maka butuh dalil, dan kita katakan ini mazhab Syafi'iyah, mazhab ulama Syafi'i. Alhamdulillah kita di atas mazhab Syafi'i, di tanah air kita kebanyakan orang mazhab Syafi'i. Oleh karenanya insyaallah apa yang saya telah tulis dalam internet dan dengan sedikit tambahan sudah saya bukukan dan siap dicetak dengan judul Ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Karena banyak orang mengaku bermadzhab Syafi'iyah tetapi meninggalkan ajaran mazhab Syafi'iyah. Di antaranya masalah jenggot. Di antara masalah jenggot. Lihat bagaimana para ulama dahulu ya. Mereka sampai dalam buku-buku mereka menyebutkan seperti dalam kalau tidak salah Qais bin Sa'ad bin Ubadah ya. Anaknya Sa'ad bin Ubadah kalau tidak salah disebutkan bagaimana dia orang yang berani, orang hebat namun tidak punya jenggot. Sampai para sahabatnya berangan-angan kalau jenggot itu bisa dibeli akan kami belikan buat dia. Namun jenggot tidak dijual. Akhirnya tidak bisa. Artinya bagaimana mereka ingin memasang jenggot sama dia. Kalau saya alhamdulillah inilah yang Allah berikan kepada saya seadanya. Ada hikmahnya. Jadi saya nggak perlu ceritakan. Intinya kalau Ustadz tadi mengatakan tidak wajib, ya biarin aja, nggak jadi masalah. Ya, suatu saat ada waktu bisa diajak berdialog atau misalnya diprintkan
tulisan saya diprintkan, dicoret namanya, Ustaz bagaimana dengan tulisan ini? Suruh dia baca. Tapi jangan pasang nama saya, mungkin sudah hobi lebih dahulu, coret nama saya, diprintkan, suruh dia baca. Ya, orang bertahap, ya, orang bertahap. Ada yang menyangka tidak wajib, dan tidak semua. Ada orang mungkin baru ngaji tidak mengerti, ya, banyak yang perlu dibahas, ya. Dan tidak hikmah kemudian kita baru pengajian langsung sudah bahas masalah apa? Jenggot. Tidak hikmah orang baru datang kita lihat dari atas sampai bawah. Jenggot tidak ada. Ini enggak benar seperti itu. Enggak ada. Adapun syubhat yang mengatakan bahwasanya jenggot itu disunahkan atau diwajibkan karena untuk menyelisih orang-orang musyrikin. Dan sekarang orang-orang musyrikin sudah berjenggot pula. Kalau begitu sudah tidak wajib lagi. Ini syubhat yang ngawur dan ngaco. Kenapa? Pertama, perkataan mereka orang-orang musyrikin sudah tidak berjenggot lagi, itu enggak benar. Sampai sekarang jenggot masih cirinya orang Islam, bahkan cirinya teroris. Ini merusak ini orang teroris, sehingga setiap yang jenggotan disangka apa? Teroris. Tapi jenggot ciri orang Islam masih sampai sekarang. Masih ciri. Dan orang-orang kafir mana yang jenggotan? Kalaupun mereka mengatakan orang-orang Yahudi jenggotan, kita bilang sejak zaman Nabi pun orang Yahudi sudah jenggotan. Tetapi ada kelompok musyrikin yang lain yang tidak jenggotan, seperti Majusi, seperti penyembah matahari, ya. Intinya tetap berlaku. Kalaupun seluruh orang sudah jenggotan, tetap saja jenggot adalah fitrah. Oleh karena yang mengatakan yang berkaitan dengan jenggot banyak, di antaranya fitrah, di antaranya penyelisihan terhadap orang-orang musyrikin. Apakah amal kita diterima yang awalnya kita ikhlas namun tercampur riya dan kita sudah bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya? Ya ikhwan, ikhlas adalah perkara yang sulit dan sulit untuk kita nilai kita sudah ikhlas atau tidak. Yang Allah inginkan dari kita adalah berusaha dan melawan. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan seorang hamba. Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, artinya kita berusaha untuk ikhlas. Masalah nanti berhasil atau tidak urusan Allah. Tapi saya yakin kalau orang sudah berusaha, meskipun toh dia tidak berhasil ikhlas, Allah akan maafkan. Kenapa? Dia sudah berusaha. Tapi ikhlas itu perjuangan. Bukan berarti sekarang kita ngaji ikhlas langsung keluar pengajian langsung ikhlas. Oh, tidak begitu. Butuh perjalanan panjang masalah ikhlas ini. Butuh latihan dan ikhlas bertingkat-tingkat. Oleh karenanya perlu dengan perjalanan. Oleh karenanya antum lihat bagaimana para ulama. Para ulama dahulu kalau seandainya mereka belajar di sekolah langsung alim, langsung jadi mufti, mungkin langsung riya. Nah, tapi tidak, untuk menjadi mufti dia dari perjuangan. Sejak awal mungkin ngaji 5 orang, 10 orang, terlatih hatinya. Allah tidak langsung membani dia menjadi seorang mufti yang terkenal, dia akan binasa orang seperti ini. Hatinya tidak kuat menghadapi ketenaran yang dia rasakan. Tetapi tatkala dia diawali dari kecil, dari awal sampai tatkala dia tersohor, dia sudah siap untuk menjadi orang yang tersohor. Seperti enggak usah mufti Saudi, enggak usah ulama besar. Seperti Syekh Abdul Razak aja. Syekh Abdul Razak dulu kan tidak terkenal, orang biasa. Namun dengan terlatih. Tidak pernah sekalipun saya mendengar dia membanggakan pengajiannya. Tidak pernah dia cerita sama orang lain, oh saya ke Indonesia yang hadir 100.000 lebih. Tidak pernah dia ngomong seperti itu. Orang-orang aja tidak tahu. Itu bukan perkara yang ringan. Kita baru pengajian di masjid sini, oh yang hadir banyak, padahal cuma sedikit. Sudah bilang banyak sama orang lain, karena kita panitianya, ingin bangga. Itu tidak mudah. Itu Allah sudah menempatkan orang-orang seperti itu setelah melalui proses yang panjang. Oleh karena jangan antum mimpi saya baru ngaji ikhlas sekarang keluar langsung ikhlas. Tidak ya, perlu perjuangan, latihan. Nanti lama-lama Allah akan mudahkan seorang untuk ikhlas. Ikhlas dalam tidak mengomentari cercaan orang lain itu juga butuh latihan. Ikhlas tidak memperdulikan pujian orang lain, tidak terpengaruh dengan pujian orang lain, itu juga butuh latihan, tidak mudah. Banyakan orang kalau dipuji langsung kepalanya besar, songkoknya nggak cukup, helmnya pecah. Tetapi kalau dia pelan-pelan, dia akan biasa memuji, silakan, nggak jadi masalah. Nah, kalau orang tidak siap ikhlas baru dipuji, cerita sama orang, kemarin dia puji saya, cerita sama orang lain. Dia bangga dengan pujian orang tersebut. Ini tidak, butuh perjuangan, pelan-pelan ya ikhwan. Yang penting yang saya katakan maksud saya,
seorang berusaha untuk ikhlas. Sementara kita senantiasa selalu berusaha untuk ikhlas, maka insya Allah kita dapat pahala terus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas datang riak, lawan itu riak. Masalah pergi enggak riaknya urusan belakangan, yang penting kita lawan. Keberhasilan urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ingin lihat bagaimana kita perjuangan menolak riak tersebut. Apakah benar ungkapan hidup ini harus seimbang dunia dan akhirat? Wa bataghi fima ataqallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Ini isyarat bahwasanya yang paling utama adalah apa? Akhirat, namun jangan lupa dengan dunia. Bukan sebaliknya, carilah dunia sepuasmu, jangan lupa akhirat. Ini kayaknya akhirat cuma belakangan, tidak benar. Perkataan harus seimbang. Tentunya apa ya? Seimbang itu maksudnya apa? Dunia tidak terlepas dari akhirat, akhirat tidak terlepas dari dunia. Orang untuk bisa meraih akhirat harus dengan dunia. Pertanyaan ini nggak perlu. Pertanyaan ini nggak perlu. Apa harus seimbang dunia? Bagaimana cara menyeimbangkan? Coba timbangannya bagaimana juga? Gimana cara antum menimbang? Menimbang dari sisi waktu atau menimbang dari sisi apa? Apa yang perlu antum timbangkan? Maksudnya kalau timbangan dari sisi waktu, dunia 24 jam. 12 jam harus dunia, satu hari isinya 24 jam. 12 jam harus untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Apakah begini cara menimbang? Tidak benar seperti ini. Tapi carilah dunia dengan niat akhirat. Itu yang benar. Bahkan bisa jadi semuanya adalah akhirat. Seorang yang berusaha mengumpulkan uang, namun niatnya untuk memberi nafkah kepada keluarganya, niatnya untuk menyenangkan hati ibunya, niatnya untuk bersedekah bagi Islam, maka seluruh kegiatannya akhirat. Seluruh kegiatan dunianya adalah apa? Akhirat. Jadi tidak perlu kita bilang harus seimbang dengan akhirat. Enggak yang nimbang pakai timbangan apa gitu. Orang beri kami penjelasan tentang Syiah karena sampai saat ini saya tidak yakin Syiah itu sesat. Saya melihat orang Iran di Mekah di waktu haji ibadahnya sama dengan kita. Nah, kalau sama nggak benar ya, karena saya juga sering lihat orang Iran. Ini Bapak insya Allah saya tanggal 14 Januari, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, ada pengajian di Jakarta, kalau tidak di Masjid Jakarta Islamic Center atau Masjid Al-Azhar, insya Allah kita akan menyampaikan kajian dengan dua pemateri. Pemateri pertama Ketua MUI Pusat Ustadz Khalil Ridwan, dan mungkin dia menyampaikan materi setengah jam. Kemudian pemateri kedua saya, insya Allah dengan judul 33 Banyolan Akidah Syiah. 33 lawakan akidah Syiah. Di situ akan nampak bagaimana akidah mereka, karena saya nukil dari buku-buku mereka langsung. PDF semua saya nukil. Ya, bukan nukil dari orang kedua, tidak, langsung dari buku-buku mereka. Dan alhamdulillah kalau ingin tahu tentang masalah ceramah Syiah bisa cari di YouTube. Cari aja. Saya beberapa ceramah ada tentang Syiah dan juga ustaz-ustaz yang lainnya. Dan kita berbicara bukan dari hayalan tetapi langsung dari kitab-kitab induk mereka. Alhamdulillah MUI sudah mengeluarkan buku tentang sesatnya pemahaman Syiah, yang itu buku disusun dari bertahun-tahun, bukan sembarang. Disusun setelah penelitian bertahun-tahun, baru kemudian dikeluarkanlah buku tersebut. Ustaz, tolong praktekkan kepada kami cara mengangkat tangan ketika berdoa. Ya boleh, biasa-biasa aja lah. Ya, begini boleh. Kalau lagi semangat begini juga boleh. Lagi semangat begini, lagi parah boleh saja. Ya, yang penting apa? Rasulullah SAW pernah berdoa dengan apa? Sampai begini. Ketika beristighotsah, Rasulullah SAW pernah berdoa sampai selendangnya apa? Terjatuh. Ya dari begini juga dari awal minimal seperti ini kita apa? Berdoa. Intinya ada nilai mengangkat. Di depan kita berdoa kepada Allah. Atau lebih daripada itu, nggak jadi masalah, bebas, tidak ada aturannya. Ya, ada Rasulullah SAW karena disebutkan beliau pernah mengangkat tangan sampai kelihatan apa? Putih dari ketiak beliau. Ya, Allah alam bisawabnya. Tapi jangan macam-macam. Saya pernah berdoa gitu terus atau begini. Saya juga kaget. Saya lagi waktu itu ikut acara tahlilan,
Orang doa saya ikut doa. Saya lagi khusyuk tutup mata begitu maka tangannya balik semua. Oh, saya juga balik. Kok doa begini? Enggak tahu. Maksudnya apa saya enggak paham. Bagaimana cara membantah syubhat orang Nasrani yang mengatakan bagaimana orang Islam percaya dan mau menyembah sesuatu yang tidak nampak? Kita bilang kalau gitu kamu kafirkan seluruh nabi sebelum Nabi Isa. Iya atau tidak? Sebelum Isa diturunkan dianggap sebagai Tuhan, nabi-nabi yang lain lihat Allah? Iya atau tidak? Lihat atau tidak? Kalau gitu menurut kamu Nabi Daud, Nabi Musa kafir semua kalau gitu. Bagaimana dia bisa beriman kepada Allah sementara Nabi Musa tidak pernah melihat Allah? Balikkan begitu. Sekarang kalau masalah melihat, kamu beriman enggak dengan malaikat? Pernah lihat enggak malaikat? Tanya gitu. Kalau suatu keimanan harus dengan dilihat, malaikat enggak kelihatan, jin tidak kelihatan, otakmu juga saya tidak lihat.